Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok B02 akan mempresentasikan hasil kelompok kami yaitu penjualan brand. Saya sendiri Riko Panhagen, NPM 4519210057, bertugas sebagai programming. Dan saya Muhammad Rafli Wiganda dengan NPM 4519210061, bertugas sebagai database, layout, dan interface sistem aplikasi. Saya Sri Hairani dengan NPM 4519210065 dengan tugas skenario sistem, lokal bisnis, dan ERD. Saya Safa Salsabila Badi dengan NPM 4519210070 dengan tugas perancangan DFD OO APL. Sumber yaitu Hadi Fauzi dan lokasinya itu di Depok. Metode perancangannya yaitu waterfall, aliran perancangan yaitu linear. Kemudian arsitektur perangkat lunak atau APL terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama input berada pada daerah paling kiri, yang kedua output berada pada daerah paling kanan, dan yang ketiga proses berada pada daerah paling tengah. Proses sendiri terbagi menjadi 2, yaitu manajemen user dan sistem. Next. Dapat dilihat gambar APL-nya seperti ini. Yang pertama ada proses manager user dengan tabel user, output info user, kemudian login, kemudian proses master dengan tabel produk, karyawan, pembeli, harga produk, status, dengan output info produk, info karyawan, info pembeli, info harga, info status. Selanjutnya proses daftar dengan tabel pendaftaran dan tabel pembeli, outputnya info daftar. Selanjutnya transaksi jual dengan tabel produk, transaksi, dan produk keluar. Outputnya itu laporan penjualan. Selanjutnya proses pembayaran, tabel bayar, output struk, info bayar, kemudian proses stok dengan tabel produk masuk, produk keluar, dengan output laporan stok. Selanjutnya itu diagram konteks. Diagram konteks adalah diagram yang terdiri dari suatu proses dan menggambarkan ruang lingkup suatu sistem. Diagram konteks merupakan level tertinggi dari DFD yang menggambarkan seluruh input ke sistem atau output dari sistem. Ia akan memberikan gambaran tentang keseluruhan sistem. Berikut adalah diagram konteks dari sistem penjualan brand, yaitu pembeli menginput daftar. Selanjutnya pembeli akan menerima output info daftar. Selanjutnya pembeli akan mengirimkan atau menginput login dan akan menerima output info produk. Selanjutnya pembeli akan menginput pembelian atau pembeli. Selanjutnya akan menerima output info bayar. Selanjutnya pembeli akan mengirimkan input bayar dan akan menerima output struk bayar. Selanjutnya pada entitas karyawan. Karyawan akan menginput user. Selanjutnya akan menerima output info user. Selanjutnya akan mengirimkan input login dan akan mengirimkan input produk, serta karyawan juga akan menerima output info produk. Lalu menerima output info pembeli, menerima output info bayar, dan akan mengirimkan output truk bayar. Selanjutnya ada entitas owner, yaitu owner mengirimkan atau menginput login. Selanjutnya akan menerima output info user. Owner akan mengirimkan atau menginput info karyawan. Selanjutnya akan menerima output info produk, laporan penjualan, atau laporan jual, laporan beli, dan laporan stok. Selanjutnya ERD atau Entity Relationship Diagram adalah suatu bentuk diagram yang menjelaskan hubungan antar objek-objek data yang mempunyai hubungan antar relasi. Next. Dapat dilihat ERD sistem penjualan brand. Yang pertama pembeli melakukan daftar, kemudian pembeli melakukan bayar di entitas, kemudian transaksi memiliki entitas produk, kemudian memiliki entitas harga. Setelah itu bayar menghasilkan entitas status yang dikonfirmasi oleh entitas karyawan. Karyawan menginput entitas produk masuk dan karyawan mencatat entitas produk keluar.
Database table yaitu memiliki 10 table. Yang pertama table bayar yang berisi uang pembeli, kembalian pembeli, total harga, tanggal bayar, ID transaksi, ID karyawan, no antrean. Yang kedua table berisi nama pembeli, nomor HP pembeli, PIN pembeli. Dan yang ketiga table harga berisi ukuran produk, harga produk, ID harga. Yang keempat karyawan yang berisi di karyawan, nama karyawan, email karyawan, PIN karyawan, nomor HP karyawan. Dan yang kelima tabel pembeli yang berisi ID pembeli, nama pembeli, alamat pembeli. Dan yang keenam tabel produk, ID pembeli, nama produk, ID harga. Next. Yang ketujuh, tabel produk masuk yang berisi ID produk, ID masuk, jumlah, tanggal masuk. Dan yang ke-8, tabel produk keluar berisi ID produk, ID keluar, jumlah produk, tanggal keluar. Dan yang ke-9, tabel status yang berisi ID status, ID karyawan, nomor antrean. Dan yang ke-10 dan yang terakhir tabel 10, tabel transaksi yang berisi ID produk, jumlah, ID transaksi, ID harga, tanggal transaksi. Seperti ini relasi tabel. Ini adalah tabel use case diagram. Customer mendaftar dan login. Setelah itu membeli produk, melakukan transaksi penjualan, dan melakukan bayar. Melakukan penjualan dan barang. Melakukan laporan penjualan dan melakukan stok barang. Selanjutnya kelas diagram. Di sini ada 10 kelas, yaitu yang pertama adalah kelas pembeli yang memiliki atribut alamat pembeli, ID pembeli, nama pembeli, yang memiliki operasi get ID pembeli, get ID daftar, get ID nama, get nama pembeli, get alamat pembeli, get set nomor HP pembeli, set email pembeli, set PIN pembeli, dan set data pembeli. Selanjutnya ada kelas selanjutnya melakukan kelas bayar yang memiliki atribut uang pembeli, kembalian pembeli, total harga, tanggal bayar, ID transaksi, ID karyawan, nomor antrian, yang memiliki operasi create, read, update, delete, set data. Selanjutnya menghasilkan kelas status yang berisi atribut ID status, ID karyawan, nomor antrian, yang akan dikonfirmasi oleh kelas karyawan yang memiliki atribut ID karyawan, nama karyawan, email karyawan, PIN karyawan, nomor HP karyawan yang memiliki operasi get ID karyawan, get nama karyawan, set email karyawan, set PIN karyawan, set nomor HP karyawan, set data. Selanjutnya akan tercatat ke kelas produk keluar dengan atribut ID keluar, jumlah produk, tanggal keluar, ID masuk, yang memiliki operasi create, read, update, delete, set data. Selanjutnya akan terinput ke kelas produk masuk yang memiliki atribut ID masuk, ID produk, jumlah, tanggal masuk. Selanjutnya kelas bayar akan memiliki kelas transaksi yang memiliki atribut ID produk, jumlah, ID transaksi, ID harga, tanggal transaksi, dan ID bayar. Selanjutnya akan memiliki kelas produk yang memiliki atribut ID produk, ID pembeli, ID
nama produk dan ID harga. Selanjutnya, pembeli akan melakukan kelas daftar dengan atribut nama pembeli, nomor HP pembeli, email pembeli, PIN pembeli. Selanjutnya, produk akan memiliki kelas harga, yaitu dengan atribut ukuran produk, harga produk, ID harga, yang memiliki operasi create, read, update, delete, set data. Ini merupakan demo dari aplikasi penjualan brand. Ini merupakan form login dari sistem informasi pembelian atau ini merupakan website dari penjualan brand. Ini merupakan form regis dari website penjualan brand. Pertama, kita masukkan username dan password. Selanjutnya nama lengkap. Selanjutnya klik register, maka register berhasil. Selanjutnya kita akan login. Selanjutnya akan masuk ke dalam website penjualan brand. Di sini kita dapat melakukan pembelian. Maka produk akan masuk setelah masuk ke transaksi. Ini merupakan invoice dari pembelian. Selanjutnya konfirmasi pesanan. Maka pesanan sudah masuk ke dalam sistem. Selanjutnya logout. Kemudian ke halaman login karyawan. Untuk karyawan di sini kita diinput oleh owner, jadi owner menginput ke database terlebih dahulu. Di database sudah ada inputan nama karyawan Riko. Kemudian PIN-nya 12345. Setelah berhasil akan masuk ke dalam daftar produk, di mana di sini akan menambah buat untuk tambah daftar produk. Coba tambah daftar produk. Form tambah produk ini merupakan proses input master dari tabel produk dan harga. Tambah. Setelah berhasil ditambahkan akan masuk ke dalam halaman daftar produk. Kemudian kita bisa menghapus produk serta mengedit produk. Kemudian hapus. Selanjutnya ke pesanan. Nah, di sini itu merupakan halaman untuk pembeli yang transaksi pada halaman login.
Jadi sebenarnya kalau misalnya sudah berhasil akan masuk ke sini, cuman karena program selesai sampai habis dan program awalan, jadi masih ada beberapa yang error. Kemudian langsung ke logout. Mau untuk sistem informasi penjualan grant sampai di sini. Kemudian catatan tambahan, program ini belum fix program kita yang kita pakai, jadi masih ada kemungkinan untuk dirombak kembali. Sekian dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.